kekayaan miliaran infak untuk masjid 100.000. Nah, atau gaji di atas 15 juta infaknya 2.000 misalnya. Ketika ditanya jawabannya bagus, yang penting kan ikhlas. Ya, betul. Tapi makanya kata Allah itu bil ma'ruf, pada ma'rufnya Allah sering mengatakan al ma'ruf, ma'ruf itu kan yang sewajarnya. Ya, suami memberikan nafkah pada istrinya sewajarnya. Sewajarnya itu sesuai dengan gajinya, sesuai dengan kemampuannya. Ya, gaji 20 juta, 15 juta, 10 juta, jangan memberikan infak 20.000 sehari makan sama istri. Bukan ghairu ma'ruf, itu bukan yang ma'ruf, tidak wajar. Ya. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu, kalau mereka berinfak tidak berlebihan. Ya. Tidak berlebihan itu begini, dia punya harta banyak, ya, gajinya 15 juta lah atau 7 juta separuhnya, ya, itu dia infakkan 5 juta satu bulan, sehingga mau bayar SPP anak kadang enggak, ya, makan di rumah terkadang tidak memenuhi gizi, ya, di rumah tidak tersedia obat-obatan sampai begitunya, itu nggak boleh, ya. Walam yaqtu wa kana baina dzalika qawama, dan juga jangan terlalu pelit, jangan terlalu menahan harta. Tapi kata Allah, ambillah di tengah-tengah itu, ya. Nah, ini. Tapi bertentangan dengan amalan Abu Bakar yang katanya dipuji oleh Al-Quran. Nah, ini saya membaca beberapa pendapat ulama, hampir semuanya mengarah pada jawaban ini. Jawabannya, Abu Bakar ketika menginfakkan semua harta itu memang kondisinya darurat. Di saat-saat kaum muslimin memang lagi butuhnya harta, ya. Nah, sehingga ketika diumumkan Rasulullah, siapa besok yang bisa memberikan harta untuk perjuangan kita? Sayyidina Umar sudah berniat, besok aku akan memberikan separuh harta. Separuh harta itu sudah hebat, ya. Ternyata besoknya Abu Bakar sudah mengumpulkan semua hartanya habis. Ini sebelum hijrah, ya. Habis waktu. Kata Sayyidina Umar, wah, aku tidak pernah bisa mengalahkan Abu Bakar. Sampai-sampai ada kakeknya Aisyah, orang tuanya Abu Bakar, itu menghasut anak-anak, ya, yang waktu itu masih belum jadi Muslim, jadi masih Islam. Lihat ayah kamu, katanya, dia sempat ikut hijrah meninggalkan kalian, tidak meninggalkan harta. Apa itu ajaran yang lain? Jadi kata ulama, kondisi waktu itu memang Sayyidina Abu Bakar, kondisi umat Islam memang memerlukan harta. Jadi perbuatan Abu Bakar tidak disalahkan, ya. Kondisinya memang harus banyak waktu itu orang yang berinfak, dia mengeluarkan semuanya. Dan tapi ketika kondisi umat Islam sudah stabil, ya, sudah makmur, sudah, ya, masing-masing bisa sedekah semua, ya. Ayat yang berlaku ini adalah kita mengambil di tengah-tengah, ya. Kan kenapa? Ya, karena di dalam Islam itu kita ini punya tanggungan yang wajib, ya. Ada tanggungan yang wajib. Selain kadang-kadang keluarga kita sendiri, ada juga masih sepupu kita, paman kita, bibi kita yang juga punya anak. Kalau kita punya kelebihan, kita lebih mengutamakan keluarga dekat kita dulu, ya. Makanya Nabi pernah mengatakan, innaka intadara warasataka aghniya khairun min antadarahum yatakaffafu fannas.
Sesungguhnya kalau engkau meninggalkan ahli warismu, meninggalkan anakmu, meninggalkan istrimu dalam keadaan berkecukupan, itu jauh lebih utama daripada engkau meninggalkan mereka ya dalam keadaan fakir yang menggantungkan hidupnya pada orang lain. Ya. Makanya di dalam Islam kalau orang mau berwasiat, wasiat ini kan Pak terkait harta Pak ya. Tapi kalau wasiat secara bahasa kan pesan, ya pesan orang yang sebelum meninggal ada nggak tulisannya. Tapi kalau secara istilah syariat hukum, wasiat itu terkait sama harta. Wasiat itu harta yang akan diinfakkan atau diberikan di jalan Allah sebelum seseorang itu meninggal. Ya, itu wasiat. Kalau waris, nah, harta yang akan bukan. Wasiat itu harta yang akan diberikan kepada keluarga ya sebelum dia meninggal. Nah biasanya kan kalau kita tidak salah di adat Lampung ya, entah Lampung yang mana saya kurang tahu, waris itu kan dibagikan sebelum meninggal. Nah sebenarnya bukan waris, nama itu wasiat ya, dengan alasan ketika dia sudah meninggal aman ya, supaya tidak ribut masalah waris, sudah dibereskan semua, kau ambil yang sana, kau ambil yang sana. Itu wasiat namanya. Hingga ada sahabat Nabi pengen berwasiat karena dia sudah merasa sakit, sudah umur sudah di ujung. Ya Rasul, aku akan memberikan semua harta. Ya kata Rasulullah, jangan semuanya. Ya, kalau begitu separuh aja. Ya. Separuh itu banyak kata Rasulullah. Kalau begitu 2/3 aja. 2/3 juga banyak. Ya. Kalau begitu 1/3, ya sudah 1/3. 1/3 pun sudah banyak kata Rasulullah. Hanya batasannya itu maksimal adalah 1/3. Ya. Banyak dari kasus masalah pembatasan 1/3 ini nanti dikiaskan dengan yang lain-lainnya. Ya, kalau kita hibah juga sama orang 1/3. Misalnya ada seorang bapak mau menghibahkan hartanya kepada anak angkatnya, ya, karena anak angkatnya inilah yang mengurus dia, merawat dia, bukan anaknya. Karena ada yang seperti ini kan, anaknya entah sudah kemana-mana, atau ada juga tapi kurang ngurus, yang ngurus anak angkat. Nah, dalam hati ayahnya pengen balas budi, nah, dia mewasiatkan, ya. Ada yang mewasiatkan semua harta kasih anak angkat semua, anak saya itu pada durhaka semua misalnya. Ya nggak boleh. Sedurhaka anak tetap dia dapat waris selagi dia tidak membunuh ayahnya atau tidak menjadi penyebab kematian ayahnya. Ya, tetap dia dari waris. Ya, sebut guru anak, hak warisnya ada. Sehingga kalau mau mewasiatkan harta kepada anak angkat, ya, atau siapa saja yang merawatnya, maksimal 1/3. Ya, tidak boleh karena di situ ada hak waris. Ya. Baik, kita baca satu hadis. An Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhalat Hindun bintu Utbah imrata Abi Sufyan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahidun la yu'tini minan nafaqah ma yakfini wa yakfi baniya illa ma akhadtu min malihi bi ghairi ilmi fa hal alayya fi dhalika min junah? Faqala khuzi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki, muttafaqun alaih. Ini hadis ini mungkin populer ya, pernah kita dengar kisahnya tentang istri Abu Sufyan yang mengambil uang suaminya tanpa izin gitu ya. Ini masuk di bab nafaqah dalam kitab Bulughul Maram ya. Sengaja saya ambil kitab Bulughul Maram karena hadis-hadis nafkahnya ini banyak ya. Aisyah meriwayatkan ya, bahwa suatu hari Hindun pernah datang, Hindun binti Utbah, itu istrinya Abu Sufyan, ya, ibunya Muawiyah, datang kepada Rasulullah
dan ingin curhatlah ya bahwa Abu Sufyan itu sedih